Oke cuy, selamat datang di channel Coach Kuy dengan gue Yoga Wicaksono. Kali ini gue mau sedikit sharing tentang arsitektur aplikasi dan juga Kubernetes. Dan gue juga bakal praktekin ngedeploy di Google Cloud Platform Kubernetes tuh gimana caranya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, sebelum masuk ke materi Kubernetes, kita akan terlebih dahulu membahas tentang arsitektur aplikasi monolith dan microservice. Karena kalau kita udah masuk ke Kubernetes, kita pasti akan membahas tentang microservice tersebut. Oke, bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri itu aplikasi monolith dan yang sebelah kanan arsitektur microservice. Yang arsitektur monolith ini dia mencampur semua logika aplikasi dan juga tampilan menjadi satu kode base utama. Sedangkan yang microservice kita lihat dia dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Contoh ada service buat autentikasi, service buat payment, dan lain sebagainya. Selanjutnya gue bakal sedikit ngebahas tentang deployment evolution dari sebelum-sebelumnya tuh sampai yang sekarang itu gimana sih sistemnya gitu. Yang pertama ini ada traditional deployment. Ini sama seperti kalian menginstal sebuah aplikasi di satu server. Ini dipakai di sistem monolith tadi. Pada saat ini sistem ini tuh udah banyak ditinggalin gitu dan udah beralih ke VM. Kelemahan dari sistem ini salah satunya untuk di scale itu susah karena dia langsung terhubung dengan servernya. Jadi kalau misalnya kita mau nambah resource dan lain sebagainya itu harus mematikan servernya tersebut. Selanjutnya ada virtualized deployment. Di metode ini kalian sudah mengenal yang namanya virtual machine atau biasa disebut VM lah. VM itu layaknya sebuah mesin yang kalian dapat install sebuah OS. Nah, salah satu keunggulan dari VM ini, aplikasi itu cukup mudah untuk di scalable karena kita tidak harus mematikan host mesinnya atau mesin utamanya ini untuk menambah resource di virtual mesinnya. Oke, selanjutnya ada container deployment. Di container deployment ini kalian akan familiar yang namanya container. Sebenarnya di metode container ini mirip seperti metode di virtual machine. Tetapi di kontainer ini kita tidak membutuhkan lagi operating system untuk menjalankan sebuah library. Kita hanya membutuhkan library lalu aplikasi yang ingin kita jalankan. Contoh case-nya itu kita mempunyai aplikasi React. React itu berdiri di Node.js. Kita hanya perlu menginstal Node.js lalu mendeploy React tersebut dan aplikasi tersebut sudah bisa dijalankan tanpa harus membutuhkan OS lagi. Dan salah satu keunggulannya itu dapat menghemat resource. Ketika kita di virtual machine, kita akan mengalokasikan sebagian resource kita untuk menjalankan operating system. Tapi di container kita benar-benar full menggunakan resource tersebut untuk library dan aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke Docker. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang container sedikit, sekarang kita ngebahas container manajemennya nih, namanya Docker. Kalau yang di sebelumnya itu kan kalian bisa lihat ada tiap-tiap aplikasi dimasukin ke dalam kontainer. Nah, yang ngejalanin masing-masing kontainer itu adalah si kontainer runtime. Salah satunya yaitu Docker. Docker sebenarnya mirip seperti Kubernetes, cuma dia hanya digunakan di single node komputer. Oke, sekarang kita masuk ke Kubernetes. Sebenarnya hampir mirip seperti Docker, sama-sama container management. Cuma Kubernetes ini arsitekturnya lebih kompleks dan juga dia manajemennya multi node. Tidak seperti Docker yang single node. Oke, dari definisinya kita lanjut ke Kubernetes arsitektur. Di sini gue nggak ngejelasin semua komponen di Kubernetes. Gue ngejelasin cuma beberapa komponen aja dan alur dari Kubernetes itu sendiri sampai bisa diakses oleh user.
Yang pertama itu ada Kube API Server. Kube API Server ini digunakan untuk memerintahkan Kubernetes bekerja sesuai komen yang diberikan oleh DevOps Engineer. Dari Kube API Server ini akan diteruskan ke kubelet. Kubelet ini masing-masing pod memiliki satu kubelet. Dari kubelet akan diteruskan kembali ke kontainer runtime, yang mana kontainer runtime ini bisa Docker, kontainer D, atau yang lainnya. Dia memberitahu kalau ada pod yang akan dideploy nih. Setelah itu kita bikin sebuah service, contoh service load balancer, supaya mengekspos pod kita biar bisa diakses oleh user dari luar. Oke, selanjutnya ini alur gimana sebuah aplikasi bisa terdeliver ke Kubernetes lalu diakses oleh user. Yang pertama itu seorang developer mengupload code base-nya ke salah satu repo, bisa di Bitbucket atau GitHub. Dari situ dibuildlah ke kontainer, lalu dipush lagi ke kontainer registry, tempat buat nyimpen kontainernya. Setelah itu DevOps Engineer bikin config buat dikirim ke Kubernetes API servernya. Dari config itu Kubernetes-nya narik aplikasi yang udah dibuild jadi kontainer tadi supaya bisa dideploy ke masing-masing Kubernetes node-nya atau worker-nya. Setelah itu baru kita expose menggunakan load balancer supaya bisa diakses oleh user. Karena kalau masih di dalam worker node ini, di dalam masing-masing pod ini, dia sifatnya cuma bisa diakses di cluster itu saja, tidak bisa dari luar. Oke, sampai sini udah pada paham belum nih bro? Kalau belum bisa di komen-komen di bawah, kita diskusi bareng sambil belajar bareng juga. Selanjutnya gue bakal coba praktekin sedikit cara ngedeploy di Kubernetes menggunakan Google Cloud Platform. Oke, lanjut ke prakteknya. Oke, sekarang gue udah masuk di panel GCP-nya. Gue juga udah nyiapin file buat deployment sama bikin service load balancer-nya. Ini gue deploy-nya cuma deploy Nginx aja. Oke, kita coba bikin Kubernetes-nya di Kubernetes Engine cluster. Lalu kita buat cluster, kita kasih nama sample cluster, zonanya gue pilih US, lalu ke default pool, jenis mesinnya ini gue custom menjadi satu CPU dan satu memori karena cuma buat deploy kecil-kecilan aja, jadi gak usah butuh memori yang cukup besar. Oke, jika sudah langsung dibuat saja. Ini lumayan menunggu beberapa menit, jadi gue skip videonya. Oke, klasternya udah jadi nih. Kita coba sambungin ke G-Cloud SDK lokal kita. Copy aja. Sebenarnya bisa langsung dijalanin di Cloud Shell sini, cuma gue lebih nyaman pakai lokal. Kita copy. Oke. Nah, ini udah bisa nih connect ke klasternya. Coba kita cek dulu. Control get
notes. Oke, udah masuk nih note yang tadi kita buat. Sekarang coba kita aplikasiin di deployment yang tadi. Nah, ini udah create nih. Sedikit informasi yang di sini itu replika itu kita mau bikin berapa pot. Terus yang image ini, nah image ini tuh yang nentuin kita mau ngambil kontainer image yang mana. Sini bisa disetting sesuai kebutuhan. Yang label ini juga bakal yang run ini nanti dipakai di load balancer sini. Jadi dia nge-select pot yang tadi udah kita create. Coba kita cek potnya. Get pots. Nah, di sini udah ada 3 yang running. Seperti yang gue bikin di sini ada 3. Terus kita lanjutin bikin service load balancernya. Service load balancernya ini kita make servisnya punyanya Google ya, kalau nggak salah namanya balancer. Nah, kita pakai layanannya ini. Oke, coba kita langsung praktekin aja. Oke, udah create. Coba kita cek servisnya. Nah, sekarang kita tunggu sampai kita dapat eksternal IP-nya. Coba kita ke panelnya. Oke, masih proses dibuat. Udah. Coba kita cek. Nah, kita sudah dapat eksternal IP-nya. Sekarang coba kita kita open di browser. Oke, udah berhasil dibuka. Kurang lebih simple deploymentnya kayak gitu. Mungkin nanti gue bakal bikin aplikasi simple sendiri menggunakan React. Backendnya menggunakan Express. Nanti gue coba deploy lagi ke Kubernetes. Mungkin bakal lebih kompleks. Karena kalau kita bikin aplikasi kayak gitu, kita mesti bikin juga config docker filenya supaya bisa menjadi kontainer. Oke, mungkin sekian yang bisa gue sharing ke kalian. Sorry kalau ada penjelasan gue yang salah. Mohon dikoreksi di kolom komentar biar kita bisa saling belajar. Stay di rumah, stay ngulik, stay di channel ini buat mendapatkan informasi tentang DevOps. Bye.